Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Elektro, kelas reguler 2, Angkatan 40, Universitas Mercu Buana. Di sini kami akan mempresentasikan bahan semikonduktor, yaitu dioda. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Sinta Sri Wulandari, dengan NIM 414211200079 dan juga kedua rekan saya. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karimalang Fadila dengan NIM 414211200053. Dan perkenalkan, nama saya Mahardika Putra Arif Ramadan dengan nomor NIM 414211200078. Baiklah, presentasi akan saya mulai dari pengertian dioda. Dioda itu merupakan komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor. Nah, bahan semikonduktor ini merupakan bahan setengah konduktor dan juga bahan setengah isolator. Bahan semikonduktor ini dapat menghantarkan listrik, namun tidak sebaik konduktor dan juga dapat menghambat listrik, namun tidak sebaik isolator. Bahan semikonduktor ini dapat berfungsi sebagai penghantar listrik atau konduktor dalam jumlah energi listrik tertentu dan juga cara tertentu. Pada suhu rendah, bahan semikonduktor akan bersifat sebagai isolator, dan pada suhu kamar, bahan semikonduktor akan bersifat sebagai konduktor. Nah, dioda ini memiliki fungsi hanya mengalirkan arus satu arah saja, yaitu dari anoda ke katoda. Dapat dilihat, berikut ini merupakan dari simbol dioda. Ini ada gambarnya, di sini ada anoda, kemudian di sini ada katoda. Ini gambar di bawah ini juga merupakan dari simbol dioda. Di sini ada anoda, kemudian di sini ada katoda. Nah, untuk membedakan mana anoda dan juga mana katoda, kalau di katoda itu ada lingkaran putihnya ini atau cincinnya, untuk membedakan kalau dia dalam bentuk benda aslinya. Kemudian yang kedua itu ada kurva karakteristik dioda. Dapat dilihat gambar kurva karakteristik dioda seperti ini. Untuk yang di sini, kuadran kanan atas, itu ada grafik merupakan representasi dari kondisi bias maju atau forward bias. Kemudian di bagian kuadran kiri bawah sini merepresentasikan kondisi bias mundur atau reverse bias. Nah, biasanya kalau dioda silikon itu terbias forward setelah 0,7 volt, sedangkan dioda germanium biasanya terforward bias setelah mendekati 0,3 volt. Di sini ada simbol I dan juga V, di mana I itu merupakan arus dan V itu merupakan tegangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dioda. Yang pertama ada forward bias atau bias maju. Suatu keadaan di mana dioda dapat mengalirkan arus listrik dari sisi P atau anoda ke sisi N atau katoda tanpa adanya suatu hambatan. Pada keadaan ini, dioda bisa dianggap sebagai saklar tertutup. Kemudian yang kedua ada reverse bias atau bias mundur. Suatu keadaan di mana tidak akan terjadi perpindahan elektron dari P ke N maupun sebaliknya, dikarenakan elektron masing-masing tertarik ke arah kutub berlawanan, sehingga menyebabkan lapisan depresi semakin besar dan menghalangi terjadinya arus. Pada keadaan ini, dioda bisa dianggap sebagai saklar terbuka. Karakteristik yang selanjutnya yaitu ada tegangan breakdown, suatu keadaan di mana dioda tidak dapat menahan aliran elektron di lapisan depresi yang disebabkan karena reverse bias pada dioda yang tidak dapat mengalirkan arus pada tegangan puluhan sampai ratusan volt. Yang keempat ada tegangan keni. Tegangan pada saat arus mulai membesar dengan cepat dikarenakan forward bias pada dioda yang dapat mengalirkan arus dengan mudah. Apabila tegangan dioda lebih besar dari tegangan keni, maka dioda akan menghantar dengan mudah, dan sebaliknya bila tegangan dioda lebih kecil, maka dioda tidak menghantar dengan baik. Tegangan dioda pada bahan silikon di atas 0,7 volt dan pada bahan germanium yaitu 0,3 volt.
Selanjutnya ada jenis-jenis dioda. Yang pertama yaitu dioda Zener, yaitu dioda yang dirancang khusus untuk dapat bekerja pada daerah breakdown, berfungsi sebagai pembatas tegangan pada rangkaian. Kemudian dioda Zener digunakan sebagai regulator tegangan. Pada saat forward bias atau bias maju, dioda Zener dapat menghantarkan arus listrik seperti dioda pada normalnya, dan dioda dapat memberikan tegangan referensi yang stabil sehingga banyak digunakan sebagai pengatur tegangan pada pencatu daya. Berikut simbol dioda Zener, ada anoda, katoda, dan simbolnya seperti ini. Untuk jenis dioda berikutnya ialah light emitting dioda, atau yang biasa disebut dengan LED. Merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya jika diberikan forward bias. Untuk warna yang dikeluarkan ialah merah, biru, hijau, dan lain-lain. Untuk simbol dioda LED ialah memiliki anoda dan katoda dan memiliki arah panah keluar. Untuk berikutnya ialah fotodioda. Fotodioda ialah dioda yang bekerja berdasarkan intensitas cahaya. Biasa digunakan sebagai sensor cahaya. Dalam karakteristik kerja fotodioda ialah dalam keadaan gelap, intensitas cahaya rendah. Resistansi fotodioda menjadi sangat besar sehingga tidak ada arus yang mengalir. Sedangkan semakin banyak cahaya yang jatuh atau intensitas cahaya yang tinggi, maka arus yang mengalir akan sangat besar. Adapun untuk simbol fotodioda ialah sebagai berikut. Kebalikannya dengan LED, untuk fotodioda memiliki arah panah yang masuk ke arah dioda sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dioda. Yang pertama ialah sebagai penyearah. Fungsi dioda sebagai penyearah contohnya ialah pada komponen dioda bridge. Yang kedua ialah sebagai penstabil tegangan, contohnya ialah pada komponen dioda Zener. Yang ketiga sebagai pengaman atau sekring. Yang keempat ialah sebagai indikator, contohnya ada pada komponen LED. Dan yang terakhir ialah sebagai sensor cahaya. Contohnya merupakan rangkaian pada komponen fotodioda. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai semikonduktor jenis dioda. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.